Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aristia Pramudita. Saya mengajar di SDN Cipinang Muara 18 sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Ariza siapkan dulu kelasnya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ariza. Nah, tujuan kita berdoa hari ini agar kita pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita menuju pembelajaran, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri dulu yuk. Sudah hafal? Sudah, Bu. Lagu menyanyikan lagu Bagimu Negeri ini sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan bersama Bagimu Negeri. 1, 2, 3. Oke, bagus. Nah, anak-anak masih ingat tidak tepuk tangan PPK? Ibu contohkan ya. Coba Ibu contohkan 1. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa? Bisa, Bu. Kita ya kelas 4 ya, anak pintar semua ya. Coba 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang anak-anak masih ingat tidak pembelajaran kita yang hari lalu? Ada yang masih ingat tentang jenis-jenis pekerjaan? Ada yang masih ingat apa itu jenis-jenis pekerjaan? Ingat, Bu. Ingat? Macam-macam pekerjaan, Bu. Ya, betul. Coba, kan di jenis-jenis pekerjaan itu ada namanya profesi ya. Di sekeliling kita, coba kayak orang tua kalian, ada yang memiliki profesi pekerjaan? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba, Bu Okta. Ya, Bu. Apa Okta? Pertanyaannya apa, Bu? Oh, contohnya guru, Ya. Bu. Guru. Lalu apa lagi? Tukang jualan, Bu. Ya, bagus. Oh iya, sebelumnya Ibu belum cek absen ya. Hari ini apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Hadir ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, dan subtemanya 3, pekerjaan orang tuaku. Lihat ya. Tujuannya pembelajaran hari ini dengan mengamati teks unsur-unsur pada PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur cerita dari sebuah dongeng. Lalu peserta didik akan membuat mind mapping atau peta konsep, lalu adanya diskusi kelompok, lalu akan mengerjakan LKPD. Lanjut, materi berikutnya adalah setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pernah tidak? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Tadi kan Okta udah sebutkan ya, tadi orang tuanya pekerjaannya apa sayang? Guru, Bu. Guru. Terus apa lagi? Ada yang lain? Dagang, Bu. Ya? Berdagang. Oke, terus apa lagi? Ada yang jadi PNI?
Atau polisi? Ya, atau Ya, Bu. dia Petani, Bu. Bu, mau bertanya, Bu. Nah, oke. Nah, jenis-jenis pekerjaan ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan apa? Jasa, Bu. Oke, kalau menghasilkan jasa, apa sih contohnya? Guru, Bu. Dokter. Guru, dokter. Terus apa lagi? Bidan, Bu. Dan sekarang Polisi, Bu. Polisi. polisi, bagus. Lanjut, pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Petani, Bu. Petani, terus apa lagi? Pengrajin, Bu. Pengrajin apa, Bonita? Pengrajin anyaman, Bu. Bagus. Selain itu, kalian pernah dengar nggak profesi pendongeng? Nelayan, Bu. Oh, nelayan, ya bagus, Desyana. Nah, sekarang kalian pernah nggak dengar profesi pendongeng? Pernah, Bu. Tidak. Bu. Nah, profesi pendongeng ini ngapain sih? Ada yang tahu? Suka bacain dongeng, Bu. Baca-baca cerita, Bu. Membacakan atau menceritakan kisah dongeng kepada pendengar. Contohnya kepada kalian anak-anak. Nah, ada yang tahu dongeng itu apa sih? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, Bonita, apa itu dongeng? Dongeng itu cerita yang tidak nyata, Bu. Bohongan. Bagus sekali. Dongeng itu cerita yang tidak nyata ya. Nah, dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bagus, Bonita. Lanjut, di dalam dongeng itu terdapat unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Yaitu ada komponen-komponennya terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat unsur intrinsiknya. Ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Tema merupakan jawaban dari pertanyaan bercerita tentang apa. Lalu ada tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh di dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada watak. Watak merupakan sifat tokoh. Tokoh-tokoh di dalam dongeng memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya kan? Ada yang sifatnya yang baik ya? Baik, terus apa lagi? Ada yang jahat. Jahat. Contohnya dari cerita bawang merah, bawang putih. Dari situ kita sudah mengetahui belum? Tokohnya yang baik mana, yang jahatnya mana? Yang baik bawang putih, Bu. Yang baik, Bawang merah yang jahat. Dan yang jahat itu bawang Bawang merah. merah. Bawang merah, Bu. Lain dari watak tersebut, misalkan dia itu wataknya baik, sifatnya suka menolong. Nah, itu namanya apa? Protagonis. Kalau yang jahat namanya apa? Antagonis, Bu. Lanjut, ada latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Lalu ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam suatu dongeng. Alur disebut juga plot. Dan terakhir, amanat. Amanat disebut juga sebagai pesan moral. Amanat berisi nasihat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca atau pengarang kepada pembaca. Lanjut. Nah, di sini kita lihat. Dalam memberikan pendapat dalam teks dongeng, kita harus memperhatikan setiap kalimat dalam teks dongeng untuk memahami isinya. Kemudian kita berikan pendapat dengan alasan yang logis. Alasan yang logis maksudnya masuk akal ya, dengan sesuai dengan teks cerita tersebut. Saat memberikan pendapat, kita tulis topik dan alur cerita sesuai teks dongeng.
Lalu menentukan hal baik dari teks dongeng itu apa? Di dalam dongeng, kita akan menemukan nilai-nilai atau ajaran yang biasa dijadikan pembelajaran. Nilai-nilai tersebut disebut juga amanat atau pesan moral. Nah, pesan di dalam dongeng biasanya berisi tentang nasihat atau perbuatan-perbuatan yang terpuji yang dilakukan oleh tokoh. Coba di sini, siapa yang tiap malam membaca dongeng sebelum tidur? Ada? Bu guru, Ya? saya pernah baca Bu, judulnya itu terjadinya kota Surabaya. Itu di situ ada tokoh Sura dan Baya Bu, itu dongeng bukan ya Bu? Ya, itu cerita rakyat ya, atau legenda. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang suka membaca selain Bumi Almia? Atau Bu Desyana, Okta, Bonita, pernah baca dongeng? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bu, aku baca Tangkuban Perahu. Ya, Aku baca Tangkuban Perahu. Masa perahunya jadi gunung ya, Bu? gimana sayang? Nggak kedengaran Ibu? Aku baca cerita Tangkuban Perahu. Oke, bagus. Dari Tangkuban Perahu itu berasal dari mana ya? Masih Dari Jawa Barat. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu punya buku dongeng. Buku dongengnya itu berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Ya, Tupai dan Ikan Gabus. Ada yang tahu nggak cerita ini berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Oke, ini dari Kalimantan Barat. Di sini ada yang pernah ke Kalimantan Barat belum? Belum, Bu. Belum ya. Bolehlah nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Study tour. Oke. Nah, sekarang kalian Ibu buat kelompok menjadi 5. Baik. Sudah dibuat ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan buku ini ke setiap kelompok. Tapi bukunya ini berbeda dari sebelumnya. Ini adalah buku media pop-up. Apa sih itu pop-up? Ada yang tahu? Pop-up itu adalah media 3D atau 3 dimensi. Jadi gambarnya itu menonjol atau menampil ya. Nah, kita lihat. Sudah perhatikan ke depan? Nah, sekarang coba dari perwakilan membacakan dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Siapa yang mau membacakan? Aku, Bu. Oke, bagus. Desyana. Ayo, Desyana. Bisa dibacakan? Bu. Ya, sayang. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencari ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu.
Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih Desyana. Tepuk tangan untuk Desyana karena sudah membacakan cerita tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang kalian punya tugas. Nah, tugasnya itu adalah membuat peta konsep dari unsur-unsur cerita di dalam teks cerita tersebut. Kira-kira tadi di dalam dongeng tupai dan ikan gabus itu ada unsur-unsur intrinsiknya tidak? Ada, Bu. Ada ya? Baik. Ibu akan kasih per kelompok mengerjakannya. Oke, Ibu kasih ya. Kerjakan dengan baik. Oke. Sudah selesai ya? Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil pekerjaan kelompoknya? Ayo, Bu. Oh, Bu Mia. Oke, Bu Mia. Coba Ya, Bu. presentasikan apa yang sudah kelompok Bu Mia kerjakan. Ya, Bu. Tadi kelompok saya sudah mengerjakan. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Ya, betul ya, Bu. Betul sekali, lanjut. Terus tokohnya ada tupai, ada ikan gabus, ada ikan hiu juga ya, Bu. Ya, Betul? lanjut. Ya, terus sifat tokohnya kalau tupai itu suka menolong. Kalau ikan gabus sabar. Dibagikan lo bukunya. Ya. Terus Ibu gurunya biarin nanti tempatnya ada di Kalimantan, Bu. Terus awal ceritanya tupai melihat gabus itu lesu. Terus akhir ceritanya ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, pesan moralnya kita harus saling tolong menolong, Bu. Bagus. Betul nggak, Bu? Betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mia dan kelompoknya. Oke. Nah, kalian tahu tidak? Dari cerita tersebut, dari dongeng tersebut, kan biasanya Ibu menggunakan buku nih ya, tadi ya. Betul tidak? Nah, ada media lain untuk dapat menceritakan atau mendongengkan cerita, yaitu dapat menggunakan dengan apa? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu apa? Wayang. Wayang. Boneka, Wayang Bu. klitik ya. Wayang klitik ini adalah wayang terbuat dari kayu. Beda lagi kalau wayang golek. Kalau wayang golek itu terbuat dari kulit ya. Nah, wayang ini kan terbuat dari kayu. Kayu ini berasal dari apa sih? Pohon, Bu. Bagus, pohon ya. Jadi sebelum menjadi wayang seperti ini ada prosesnya. Sudah tahu? Nah, kita lihat ya, prosesnya pertama apa dulu sih? Pertama, mebel yang ada di rumah kita itu tidak serta-merta langsung ada. Benda-benda tersebut membutuhkan proses yang melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Nah, berikut ini jenis pekerjaan yang terlibat dalam pengolahan kayu menjadi mebel. Nah, pertama ini lihat ada apa nih? Penebang pohon adalah Penebang orang pohon, Bu. yang bekerja menebang. Jadi pertamanya itu harus mencari pohon dan pohonnya itu harus yang sudah diizinkan oleh pemerintah ya, tidak boleh secara ilegal. Ya, lalu setelah ditebang oleh penebang pohon, lalu ada buruh angkut kayu. Nah, bayangkan satu orang ini mengangkut berapa pohon, berapa kayu ya? Sangat besar kan? Sangat kuat. Lalu setelah itu supirnya lalu buruhnya ini menuju ke supir truk untuk apa? Untuk diangkut ke pabriknya atau ke pedagangnya, ya. Lalu habis dari pedagang kayu dibelilah oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu mengolahnya menjadi bentuk-bentuk meja, kursi, terus apa lagi? Selain itu, tadi kan ada wayang, ya kan? Lemari, ya. Lalu ya, bagus. Lalu setelah jadi pengrajin kayu, dijuallah oleh pedagang. Ini.
Kita lihat, ada proses pembuatan kayu. Yaitu pertama apa? Memotong kayu sesuai ukuran. Lalu kedua, menghaluskan permukaan kayu, lalu melubangi ujung-ujung potongan kayu. Lalu menyatukan potongan kayu menjadi meja. Lalu menghasilkan permukaan meja dan mengecat meja dengan pelitur atau cat kayu. Di rumah kalian punya kayu? Punya, Bu. Kayu. Meja sayang maksudnya, punya meja Ada kan? Bu, ada Ada, Bu. Bu. Masih Ada, bagus Bu. tidak? Masih bagus ya, dicat kan? Ada yang warna coklat, ada yang warna putih ya. Nah, selain itu, kerajinan dari kayu masih banyak jenis kerajinan lain yang dapat kita temukan. Contohnya industri kerajinan di sekitar kita melibatkan berbagai jenis pekerjaan industri. Contohnya ada apa ini? Ada kerajinan kulit untuk membuat sepatu, dompet, ya kan? Terus apa lagi anak-anak? Untuk kerajinan tangannya? Kerajinan perak, Bu. Iya, bagus. Apa lagi? Kerajinan rotan. Kerajinan rotan Bu. Bagus, rotan. Bagus ya. Nah, sekarang coba per kelompok. Masih ingat gak yang tadi? Bagaimana proses pembuatan meja? Yang tadi ini. Nah, sekarang Ibu punya kertas nih. Ya, kira-kira kalau yang nomor ini Bu ngacak ya ngambilnya ya. Memotong kayu sesuai ukuran. Ini ada di langkah keberapa? Ada yang tahu? Memotong kayu sesuai ukuran. Langkah pertama, Bu. Bagus, Okta. Langkah pertama. Ayo maju, Okta. Maju untuk menempelkan gambar ini ya. Okta, Okta tempel. Bagus. Ayo kelompok lainnya. Sekarang menyatukan potongan kayu menjadi kayu. Kira-kira keberapa ya ini ya? Menyatukan potongan kayu menjadi kayu. Keempat Bu. Bagus. Siapa itu yang jawab? Anita Bu. Anita. Oke, maju Anita. Kita tempelkan keempat berarti ya di sini ya. Oke. Bagus. Semuanya sudah mengerti ya tentang pengolahan kayu. Nah, kalian tahu tidak, kayu itu berasalnya ada di mana sih? Hutan, Bu. Hutan, Bu. Ya, ada di hutan. Hutan yang besar itu ada di mana? Ada yang tahu? Kalimantan Bu. Kalimantan, Bu. Kalimantan ya. Ya. Nah, dari Kalimantan kita lihat di sini. Nah, baca dulu ya. Potensi sumber daya hutan di Indonesia sangat besar. Hutan masih dapat kita jumpai di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Sampai sekarang wilayah Kalimantan masih menjadi penghasil kayu utama di Indonesia. Wilayah Pulau Kalimantan didominasi hutan yang hujan tropis dengan pohon besar dan berkayu keras. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Video dari kenampakan hutan dari Kalimantan. Oke. Nah, setelah kita lihat, nah, bagaimana menurut kalian hutan Kalimantan itu bagaimana? Indah tidak sebelumnya? Indah ya? Indah, Bu. Indah, Bu. Banyak pepohonan. Nah, kita lihat di sini dari tahun 1950. Warna hijau ini mengartikan bahwa ini banyak ditumbuhi oleh tumbuhan atau pohon-pohon. Lalu tahun 1985 lama-lama bagaimana sampai ke 2020 ini? Pohonnya makin Makin hilang, berkurang, Bu. Bu. Ya, Hutannya warna berkurang. hijaunya berkurang. Ada yang tahu kenapa? Hutannya ditebang, Bu. Hutannya gundul Hutannya Bu. Ditebang, Bu. Tebang, betul sekali. Banyak penebangan liar. Betul, banyak Tanpa penebangan. izin, Bu, tebangnya. Gimana?
Pohonnya buat bikin meja, Bu. Iya betul ya. Tapi kita harus, makanya Ibu bilang harus mencari kayu atau pohon yang sudah diizinkan oleh pemerintah, nggak boleh secara ilegal. Nah kita lihat dampak dari penebangan hutan, yaitu apa? Pertama, mengurangi kesuburan tanah. 2, menyebabkan pemanasan global. 3, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Nah, kira-kira kalian tahu tidak cara menjaga kelestarian hutan? Ada yang tahu? Tidak menebang pohon, Bu. Bagus, tidak menebang pohon. Terus apa lagi? Reboisasi, Bu. Oke, melakukan reboisasi. Terus apa lagi? Menebangnya yang besar-besar aja, Bu, pohonnya. Iya, betul. Menebangnya yang besar-besar saja. Ya, ada lagi? Tebang pilih, Bu. Tebang? Setelah ditebang, ditanam Tebang lagi, Bu, pilih, yang Bu. baru. Ya, betul sekali, Bonita. Nah, sekarang coba kira-kira di lingkungan kamu nih, bagaimana cara melestarikan lingkungan alam? Cara simpelnya atau sederhananya bagaimana? Ada yang tahu? Melestarikan hutan ya, Bu? Gimana? Melestarikan hutan ya? Ya, sumber daya Menghemat kertas, tanaman, Bu. menyiram menghemat kertas, tanaman. Bu. Oke, coba sekarang kita Menghemat penggunaan keluar kertas, ya. Bu. Coba sekarang kita lihat keluar ya. Nah, di sini kan ada pot ya. Ada pot. Coba Desyana kita menyiramkan air ke tanaman. Coba Desyana lakukan. Oke, bagus. Nah, tapi kalau kita menyiram tanaman harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan, akibatnya bagaimana? Tanamannya kebanyakan air, Bu. Ya, tanamannya malah mati dan tidak subur. Oke, baik. Ibu akan memberikan kalian tugas LKPD. Yang ini. Tugasnya ini per individu atau sendiri-sendiri ya. Ibu bagikan ya. Sudah? Ya, Bu. Oke, kerjakan. Ya, Bu. Sudah dikerjakan? Udah, Bu. Oke, Ibu kumpulkan ya. Baik, terima kasih. Oke, anak-anak. Dari pembelajaran pertama sampai terakhir, dapat kita simpulkan kita sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa? Belajar dongeng, Bu. Belajar Unsur-unsur pada dongeng, Bu. Unsur. Dongeng. Bagus. Terus Cara melestarikan hutan. Cara melestarikan hutan, Bu. apa lagi? Pengolahan kayu, Bu. Olahan kayu. Iya, ada yang bisa? Sudah? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang nanti akan kalian kerjakan ya. Dan yang dari tadi kelompok yang aktif, kelompok yang dari tadi menjawab, itu adalah kelompok Desyana. Desyana. Karena kelompok Desyana itu banyak aktifnya, banyak bertanya. Nah, Ibu akan memberikan kalian reward. Nah, berupa bintang, ya. Wow. Oke, reward nanti akan ditempelkan di papan kalian masing-masing ya. Dan yang tadi menjawab tidak begitu banyak menjawab, tapi tetap memperhatikan, tetap Ibu kasih bintang. Namun Ibu hanya memberikan 1 bintang. Oke? Oke. Sekarang Ibu coba mau tanya lagi. Apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Dongeng, Bu. Pengolahan kayu. Oke. Lalu kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Membuat peta, Bu. Peta pikiran, Bu. Kita. Oke. Baca dongeng, Bu. baca Tadi Ibu dongengnya, Bu. baca ininya bagaimana nih? Ya, seru, Bu. Banyak gambarnya. Bu. Seru ya Seru, Bu Bu, bacanya ya. Iya, agak bagus, Bu. Ibu buat sendiri ya? Bagaimana? Bagus, Ibu buat Bu. sendiri ya, Bu. Bagus sekali. Iya sayang, bagus kan? Nah nanti kalian kalau mau punya seperti ini bisa juga buat. Nanti Ibu ajarkan ya. Oke.
Nah, nanti di rumah coba kalian cermati dan amati pekerjaan apa sih atau kegiatan ekonomi apa yang ada di sekitar rumah. Nah, nanti kalian catat di buku tulis dan besok kita akan bahas bersama-sama. Baik, pembelajaran hari ini cukup. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba Ariza, siapkan dulu. Oke, baik teman-teman, sikap berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ariza. Sampai jumpa hari besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian yang sudah melakukan peer teaching. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bu Eka untuk memberikan komentar, karena Bu Eka yang sudah menjadi observer pada hari ini ya, pada pembelajaran Bu Dian. Silakan Bu Eka. Masih di mute Bu Eka. Masih termute, Bu? Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bu Dian, pada kegiatan pendahuluannya, Bu Dian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, yaitu tadi adanya salam, adanya kegiatan mengecek kehadiran siswa dan berdoa ya, serta melakukan persepsi dan ice breaking tadi. Dan untuk media juga yang ditampilkan sudah sangat menarik sekali, sehingga menarik perhatian siswa untuk bertanya jawab, keaktifannya dalam bertanya jawab sudah bagus. Terus pada kegiatan inti sudah terlihat juga sintak pembelajarannya ya, langkah-langkah pembelajarannya dengan baik, dan pendekatan saintifiknya juga sudah tampak, sudah terlihat ya, dan keaktifan siswa saat tanya jawab dan berdiskusi kelompok juga sudah terlihat. Dan juga pada kegiatan akhir, Ibu Dian dalam menyimpulkan pembelajarannya sudah terlihat, Ibu Dian sudah membimbing siswa untuk membuat kesimpulan, dan sudah terlihatnya Ibu Dian dalam memberikan pesan moral kepada siswa. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka atas saran dan masukannya. Selanjutnya giliran saya, Bu Dian. Ya, betul yang disampaikan oleh Bu Eka tadi. Secara keseluruhan, pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, baik dari urutan sesuai dengan perencanaan pembelajaran, lalu kegiatan pembelajarannya pun sudah menyenangkan kalau menurut saya. Dan terus ini merupakan jawaban sebetulnya dari pertanyaan Bu Dian kemarin terkait luring dan daring. Ternyata menarik ketika dilaksanakan, dan guru juga menyiapkan media selain daripada media PowerPoint. Jadi Bu Dian tadi sudah memberikan ada dongeng dalam bentuk produk, lalu di akhir kegiatan memberikan reward bintang. Terus ketika kegiatan pembelajaran kelompok juga seakan-akan teman-teman ini ada dalam kelas, Bu Dian. Itu cukup luar biasa. Hanya saja kalau boleh saya tambahkan, berikan kesempatan nanti bagi siswa untuk membuat kesimpulan pendek dan serta memberikan refleksi terkait pembelajaran. Jadi kita cukup memberikan pertanyaan pemantik aja, agar siswa nanti yang mampu untuk mengungkapkan bagaimana jalannya pembelajaran pada hari tersebut. Karena kan ketika kita belajar tematik dari awal hingga akhir kegiatan, siswa bersama kita dan pembelajaran tidak ada putus karena perbedaan muatan pelajaran. Jadi silakan boleh mengungkapkan dari awal hingga akhir kegiatan. Jadi pertanyaannya dibuat pertanyaan terbuka saja. Bagaimana apa saja yang kita pelajari dari pagi hingga siang hari ini anak-anak. Jadi kan mereka akan berpikirnya dari awal hingga akhir, dan berikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sudah dilakukan selama sehari tersebut. Begitupun pada saat refleksi. Tapi ketika saya lihat urutan secara sekilas itu full dilaksanakan dengan baik,
setelah melakukan kesimpulan, mengerjakan evaluasi, dilanjutkan berefleksi, dan diberikan umpan balik, ditutup dengan doa, dan ditutup pembelajaran. Cukup luar biasa, mudah-mudahan nanti ketika kegiatan PPL pun bisa lebih luar biasa lagi, karena siswanya berada dalam satu kelas bersama Bu Dian. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait saran dan masukan. Secara keseluruhan sudah luar biasa. Silakan Prof untuk Baik, diberikan terima kasih, penguatan. Pak. Sama-sama Bu Dian. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Untuk Bu Dian ya. Ya, Pak. Untuk Bu Dian secara keseluruhan sudah memenuhi komponen-komponen ya. Cuma tadi begini Bapak Ibu ya, sedapat mungkin kita menghindari istilah-istilah yang tidak dipahami oleh anak SD ya. Seperti tadi Bu Dian kan menyebut istilah intrinsik ya Bu Dian ya. Yaitu dihindari ya istilah-istilah yang kira-kira itu kan untuk konsumsi untuk guru, itu istilah-istilah itu tidak usah diungkapkan di kelas ya. Nah, ini untuk perhatian bagi Bapak Ibu ya. Itu untuk mengurangi kenyamanan anak-anak belajar di kelas ya. Kemudian tadi Bu Dian sudah nampak tematik terpadunya ya. Cuma peralihan dari muatan pelajaran satu ke pelajaran yang lain tadi masih nampak ya. Masih nampak nuansa muatan pelajarannya ya. Nanti coba diusahakan dalam praktik pembelajaran nanti tidak nampak itu perubahan itu ya. Tipis perubahan itu. Seperti yang sering digambarkan oleh para pengembang kurikulum seperti jus ya, tidak nampak lagi mangganya, kemudian buah-buah yang lain itu tidak nampak lagi ya. Saya kira itu. Nah, untuk refleksi kemudian coba berikan pada siswa untuk berimprovisasi ya. Kita hanya berikan pertanyaan pemantik saja. Saya kira itu secara umum kemudian sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi ya. Saya kira begitu Pak Andri. Terima kasih Baik. Bapak. Terima kasih Prof atas saran dan masukannya. Bapak Ibu, ya terima kasih juga Bu Dian yang sudah melakukan Terima peer kasih teaching. Bapak, terima kasih teman-teman. Ya, silakan Bu Dian. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada penampil berikutnya. Ada